adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang berasal dari alat artikulator manusia. Kajian fonologi yang pertama adalah fonetik yang mengkaji bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi pembeda makna atau tidak. Contohnya adalah bunyi huruf E pada kata sate dan kera. Yang kedua adalah fonemik yang mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau kata. Contohnya pada huruf T dan L pada kata tari dan lari. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari pembentukan kata, di mana kita mengenal istilah morfem, yaitu satuan bahasa terkecil yang memiliki arti dan tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, pada kata berjalan itu memiliki dua morfem, ber sebagai morfem terikat dan jalan sebagai morfem bebas. Yang kedua ada morf, yaitu kata dasar yang diberi imbuhan tapi tidak mengalami perubahan variasi atau huruf. Contohnya pada kata mendengar. Yang ketiga yaitu alomorf, di mana kata dasar yang diberi imbuhan tapi mengalami perubahan huruf atau variasi. Contohnya pada kata penyakit. Sintak adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk aturan dalam tata bahasa, di mana susunan gramatikalnya ada frasa, yaitu gabungan kata yang mengisi satu fungsi. Contohnya adalah rumah mewah dan gadis cantik. Yang kedua adalah klausa, yaitu susunan kata yang bersifat predikatif dan tersusun dari subjek dan predikat. Contohnya adalah adik menangis. Yang ketiga adalah kalimat, yaitu susunan kata yang berisi pikiran, tersusun berdasarkan kaidah-kaidah tertentu seperti intonasi dan SPOK sehingga bermakna dan dapat dijadikan alat komunikasi. Contohnya Ahmad bermain bola di lapangan. Yang keempat adalah wacana, di mana terdiri dari beberapa kalimat yang mempunyai unsur-unsur sama dan biasanya hanya membahas satu topik saja. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna yang terkandung dalam sebuah bahasa, kode atau jenis representasi secara tertulis. Contohnya kata wanita dan perempuan, di mana keduanya memiliki arti yang sama. Kita juga mengenal segitiga yang berisikan simbol, yaitu bentuk kata, konsep sebagai isi atau pikiran kita mengenai bentuk kata. Yang ketiga adalah referen atau sebagai gambaran objek tentang bentuk kata. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kata yang diucapkan atau dituturkan dengan memperhatikan aspek non-linguistik berupa kondisi lingkungan, penutur, dan siapa yang diajak bicara. Contohnya pada kata "Mas sudah jam berapa?" yang dituturkan oleh pemilik ibu kos kepada orang yang berpacaran di jam malam. Bisa saja artinya mengingatkan kepada orang berpacaran tersebut untuk segera pulang ke kosan masing-masing. Dalam ruang lingkup pragmatik sendiri terdapat 4, deksis, implikatur, presuposisi, dan tindak tutur.